Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ades Andri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen mutu. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai presentasi ini, marilah kita membacakan Bismillah terlebih dahulu. Mari kita mulai untuk presentasinya. Kualitas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau layanan yang mendukung kemampuan untuk memuaskan pelanggan. Definisi berdasarkan produk, kualitas adalah variabel yang dapat diukur dan perbedaan kualitas mencerminkan perbedaan kuantitas produk dari berbagai atribut. Sedangkan definisi berdasarkan manufaktur, kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan dan kesesuaian pengukuran sejauh mana produk yang diproduksi memenuhi spesifikasi desain. Perkembangan yang penting. Tahap pertama yaitu inspeksi. Ciri-cirinya, kesatu, tahap pemeriksaan menggunakan sistem berbasis pemeriksaan sederhana. Yang kedua, tim pengawas pekerjaan untuk memeriksa, mengukur atau menguji produk dan membandingkannya dengan standar produk. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan pada berbagai tahap pembuatan. Yang keempat, produk yang tidak sesuai dipisahkan dari yang baik. Yang kelima, produk yang tidak sesuai kemudian dibuang, dikerjakan ulang atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Tahap kedua yaitu kontrol kualitas. Ciri-cirinya, 1. Fungsi penerimaan diganti dengan fungsi koreksi. Kedua, data cacat yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan pengujian produk yang dilakukan pada berbagai tahapan manufaktur. Ketiga, perencanaan inspeksi pengambilan sampel diadopsi untuk mengontrol produk sehingga menggantikan inspeksi 100% dengan inspeksi pengambilan sampel. Keempat, kontrol kualitas statistik atau grafik kendali digunakan untuk pengendalian proses. Tahap ketiga yaitu jaminan kualitas. Ciri-cirinya, 1. Kontrol kualitas berdasarkan inspeksi diganti dengan jaminan kualitas atau basis pencegahan. Yang kedua, penekanan ditempatkan pada kualitas produk. Yang ketiga, perencanaan kualitas dan manual kualitas disiapkan dengan tujuan memasukkan kualitas ke dalam proses manufaktur. Tahapan keempat yaitu manajemen kualitas total. Ciri-cirinya, manajemen kualitas total atau TQM mencakup semua jenis industri manufaktur serta servis. Kedua, implementasi TQM membutuhkan visi manajemen puncak yang jelas dan tidak ambigu dalam penghapusan hambatan antara departemen secara bertahap. Yang ketiga, TQM sangat menekankan pada fokus pelanggan. Dan yang keempat, TQM percaya bahwa pelatihan yang baik berdasarkan identifikasi kebutuhan penelitian yang sistematis sangat penting untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Kelima, TQM memberikan kepercayaan lebih besar pada proses bisnis. Pencapaian mutu. Tonggak pertama pencapaian kualitas adalah pemahaman akan tujuan produk yang berasal dari kebijakan mutu perusahaan. Hal penting berikutnya adalah memahami dan menafsirkan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam aspek kualitas, yaitu kuantitas dan desain, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain adalah kualitas yang ditentukan oleh desainer atas nama pelanggan.
kualitas kesesuaian, mengukur sejauh mana produk yang diproduksi sesuai dengan desain yang ditetapkan, yaitu spesifikasi desain. Fungsi kontrol kualitas ilmiah. Jaminan, yaitu mengacu pada verifikasi bahwa setiap karakteristik kualitas atau produk dijamin untuk memenuhi yang telah ditetapkan standar kebijakan pada setiap tahap dalam siklus manufaktur. Pencegahan mengacu pada identifikasi cacat dalam bahan, komponen, proses pemisahan atau orang untuk memperbaiki tanggung jawab cacat sehingga menghindari atau meminimalkan terjadinya cacat. Penerimaan, yaitu mengacu pada pemeriksaan barang untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan spesifikasi hingga memisahkan dan menolak barang yang rusak. Inspeksi versus pengendalian mutu. Pertama, quality control bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dengan biaya yang rendah bagi perusahaan, dan inspeksi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Kedua, quality control menentukan penyebab variasi karakteristik produk dan menyarankan metode untuk meminimalkan variasi tersebut. Sedangkan inspeksi adalah penerapan pengujian dan alat pengukur untuk membandingkan produk dan performa dengan standar yang ditentukan. Pengendalian mutu menentukan apa, kapan, dan seberapa banyak yang akan diperiksa sementara pemeriksaan sebenarnya melakukan pemeriksaan barang untuk karakteristik mutu yang diminta oleh pengendalian mutu di tempat dan tahapan yang disarankan. Jenis inspeksi. Verifikasi kualitas diperlukan untuk memastikan bahwa pertama, satu, hanya barang yang dapat diterima pergi ke operasi berikutnya yang dijamin kualitas keluar yang ditentukan kepada pelanggan. Kedua, pemotongan yang rusak akan ditahan dan biaya tambahan dicegah untuk dibelanjakan pada bagian yang rusak. Yang ketiga, mereka yang berkepentingan mengetahui penyebab cacat dan tindakan yang tepat diambil untuk mencegah terulangnya kembali cacat tersebut. Jenis-jenis inspeksi. Pertama, inspeksi person. Inspeksi person adalah inspeksi di mana setiap bagian diverifikasi terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kelemahan inspeksi person ini yaitu melibatkan biaya dan pengeluaran yang sangat besar yang dikeluarkan untuk inspeksi yang biayanya bobot mati. Itu mematikan waktu dan membosankan, memakan waktu dan membosankan, tidak cocok untuk barang yang kesesuaian dengan spesifikasi kualitas yang perlu dipastikan dari uji eksekutif. Pemeriksaan person juga tidak mudah karena pekerjaan inspeksi sangat berulang dan membosankan. Bahkan inspektur yang kompeten terkadang menolak barang bagus atau menerima barang cacat. Yang kedua, inspeksi pengambilan sampel. Inspeksi pengambilan sampel merupakan sebuah alternatif untuk inspeksi person, yaitu dengan menggunakan metode inspeksi statistik di mana kualitas lot ditentukan berdasarkan hasil inspeksi dari beberapa potongan yang diambil dari setiap lot pengiriman. Jika sampel sesuai dengan spesifikasi, seluruh lot diterima dan sebaliknya. Namun inspeksi pengambilan sampel sering mengalami kesalahan pengambilan sampel karena selalu ada kemungkinan bahwa sampel tersebut kemungkinan tidak mewakili populasi dari mana sampel tersebut diambil. Rencana pengambilan sampel. Penerimaan adalah perangkat aturan yang mengatur prosedur yang akan diadopsi dalam penyiapan lot, memilih sampel, melakukan pemeriksaan sampel, dan menentukan kriteria untuk menerima atau menolak lot. Faktor-faktor inspeksi.
Yang ke satu, berapa biaya infeksi dengan biaya kegagalan. Yang kedua, sifat infeksi. Yang ketiga, ukuran lot. Yang keempat, proses manufaktur. Yang kelima, tahapan infeksi. Yang keenam, kepentingan fungsional item. Yang ketujuh, tahap pengembangan. Yang kedelapan, hasil infeksi pengambilan sampel. Kesembilan, pemeriksaan ulang lot terpisah. Yang ke-10, peringkat kualitas standar. Yang ke-11, infeksi sebagai pemeriksaan moral pada inspektur penanggung atau inspektur lini. Yang ke-12, toleransi alami dengan toleransi desain. Yang ke-13, praktik bijak industri. Kurva karakteristik operasi. Satu, konstruksi kurva OC. Kurva karakteristik operasi yang digambarkan pada probabilitas bahwa lot dengan persentase cacat tertentu atau P harus diterima berdasarkan infeksi pengambilan sampel. Kurva grafik menunjukkan persentase cacat atau P pada lot di samping sumbu X dan probabilitas penerimaan atau PA dari lot di sepanjang sumbu Y. Yang kedua, parameter kurva OC. Resiko produsen atau alfa adalah probabilitas bahwa lot yang bagus akan ditolak oleh rencana pengambilan sampel. Tingkat kualitas yang dapat diterima atau AQL adalah presentasi cacat maksimum yang untuk tujuan infeksi pengambilan sampel dapat dianggap memuaskan sebagai rata-rata proses. Resiko konsumen atau beta adalah probabilitas bahwa lot yang buruk akan diterima oleh rencana pengambilan sampel. Lot tolerance percentage defective atau LTPD adalah tingkat di mana lot dianggap sebagai lot buruk dan karena itu harus memiliki probabilitas penerimaan yang sangat rendah. Rencana sampling. Rencana pengambilan sampel tunggal. Rencana pengambilan sampel tunggal adalah infeksi pengambilan sampel di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot didasarkan pada hasil pemeriksaan atau sampel. Jika jumlah cacat yang ditemukan dalam sampel sama dengan atau kurang dari jumlah penerimaan yang ditentukan oleh rencana, lot tersebut diterima. Dan jika jumlah lot sama atau lebih besar dari jumlah penolakan atau nomor penolakan dalam rencana pengambilan sampel tunggal sama dengan nomor penerimaan ditambah 1, lot tersebut ditolak. Berikut ini diagram skema rencana pengambilan sampel tunggal. Rencana pengambilan sampel ganda. Rencana pengambilan sampel ganda adalah pengambilan sampel di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot didasarkan pada hasil pemeriksaan paling banyak 2 sampel. Data yang diperlukan untuk rencana pengambilan sampel ganda adalah ukuran lot atau N, ukuran sampel pertama, nomor penerimaan pertama atau C, nomor penolakan pertama itu berbentuk N kecil. Untuk ukuran sampel kedua N2, penerima sampel kedua nomor C2 dan nomor penolakan kedua R2. Rencana pengambilan sampel berganda. Rencana pengambilan sampel ganda adalah jenis infeksi pengambilan sampel di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot didasarkan pada pemeriksaan kemungkinan lebih dari 2 sampel. Dalam penerimaan pengambilan sampel rencana, setiap sampel diperiksa, keputusan dibuat untuk menerima lot atau menolak lot atau menarik sampel lain. Proses pengambilan sampel dilanjutkan sampai ditentukan maksimum jumlah sampel sampai
keputusan untuk menerima atau menolak lot diambil. Manajemen kualitas total. Total quality management yaitu sistem perbaikan berkelanjutan yang menerapkan manajemen partisipatif dan berpusat pada kebutuhan pelanggan. Menurut Jorow dan Barner tahun 1993. Total quality management adalah filosofi manajemen yang berupaya untuk mengintegrasi semua fungsi organisasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Filosofi manajemen berfungsi untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Prinsip total quality management yaitu fokus pada pelanggan. Inti dari prinsip ini yaitu fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal. Peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dasar dari prinsip ini yaitu untuk meningkatkan produk dan layanan yang disediakan organisasi secara terus-menerus. Pertama, keterlibatan karyawan. Dengan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh semua karyawan. Yang kedua, kepemimpinan. Dengan adanya harapan pemimpin memiliki visi, pemikiran jangka panjang dan harus fokus pada kebijakan, struktur, dan sistem untuk mempertahankan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Peningkatan operasi secara sistematis melalui tim peningkatan kualitas total quality management, meningkatkan proses secara terus-menerus dan menemukan area untuk perbaikan dan penerapan temuan atau saran. Manfaat total quality management: pertama, keputusan pelanggan yang lebih besar. Yang kedua, biayanya lebih rendah. Yang ketiga, daya tanggap yang lebih tinggi terhadap pelanggan. Yang keempat, tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang kelima, membuat organisasi kompetitif. Yang keenam, peningkatan pengiriman. Pengendalian proses statistik. Kontrol proses statistik digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan dengan melakukan kontrol atas proses daripada memeriksa kesesuaian barang setelah diproduksi. Peringkat yang paling umum digunakan yaitu diagram kontrol Shewhart yang diperkenalkan pada tahun 1931. Diagram kontrol adalah tampilan visual dari perubahan signifikan secara statistik yang kemungkinan terjadi dalam satu proses. Keempat, pola variasi dari suatu proses industri ketika di bawah kendali atau proses hanya dipengaruhi oleh sebab-sebab yang melekat. Cocok dengan kurva normal. Properti penting dari distribusi normal adalah sebagai berikut. A. Distribusi normal menunjukkan kurva berbentuk lonceng yang memiliki mean punuk tunggal. B. Rata-rata mode dan median adalah sama. C. Distribusi sistematis tentang mean area di bawah kurva di bawah rata-rata sama dengan area di bawah kurva yang melampaui rata-rata, yaitu kemiringan dan kurtosi adalah 0. D. Luas total di bawah kurva normal adalah 1. Yang E. Secara teoritis kurva normal dapat diperpanjang dari min 00 ke plus 00. Tetapi hampir semua observasi, misalkan 99,73% dari total observasi berada di antara batas P plus 3A. Yang F. Dalam kelipatan area tertutup adalah batas rata-rata kurang lebih 1A ya, dengan area tertutup 68,26%. Rata-rata kurang lebih 2A dengan area tertutup 95,45%. Dan rata-rata kurang lebih 3A dengan area tertutup 99,73%. Yang G. Apapun ukuran kurva, apakah itu tinggi, tipis, pendek maupun gemuk, area proporsionalnya yang diberikan pada
bahwa kurva yang mencakup antara mean dan deviasi standar yang diberikan adalah memiliki area proporsional yang sama. Yang H, distribusi hanya bergantung pada dua parameter P, itu mean, dan A atau deviasi standar. Yang kelima, setiap karakteristik kualitas memiliki spesifikasi tertentu dan proses pembuatan yang diharapkan menghasilkan spesifikasi atau yang disebut toleransi desain yang merupakan perbedaan antara batas spesifikasi. Variabilitas proses yang baik dan pemusatan proses yang benar. Variabilitas proses berada dalam variabilitas yang diizinkan oleh spesifikasi. Prosesnya juga berpusat pada spesifikasi. Ini adalah situasi yang bagus. Variabilitas proses yang baik tetapi memiliki pemusatan proses yang buruk. Variabilitas proses berada dalam variabilitas yang diizinkan oleh spesifikasi tetapi prosesnya tidak tepat. Kurangnya keterpusatan adalah penyebab penolakan atau pengerjaan ulang, yaitu produk di luar spesifikasi. Variabilitas proses cukup memadai. Variabilitas proses sama dengan variabilitas yang diizinkan oleh spesifikasi. Ini bukan situasi yang nyaman karena sedikit gangguan dalam proses dapat menyebabkan produk di luar spesifikasi. Proses tersebut membutuhkan pemantauan dan kontrol yang ketat. Variabilitas proses yang tidak memadai. Variabilitas proses lebih dari sekedar variabilitas yang diizinkan oleh spesifikasi. Selain itu, proses yang tidak terpusat pasti akan memperburuk situasi. Proses tersebut tidak mampu menghasilkan produk yang dapat diterima dan perlu dikoreksi untuk mengurangi variabilitasnya. Saran aritmatika sampel diambil dari populasi yang normal dengan mean P dan sampingan bahan baku sigma. Jika diplot juga menghasilkan distribusi normal dengan mean adalah rata-rata sampel. Rata-rata populasi yang sama rata-rata dengan deviasi standar untuk N sebagai ukuran sampel adalah sebagai berikut. Sigma X sama dengan sigma per akar kuadrat N. Bagan kontrol pengendalian. Proses tujuan mendasar dari pengendalian proses adalah untuk mengembangkan sistem yang membedakan antara variasi karena penyebab kebetulan dan karena penyebab yang dapat dialihkan sehingga yang terakhir dapat diidentifikasi dan dihilangkan sehingga meningkatkan kualitas produk. Alat yang digunakan untuk tujuan ini disebut diagram kendali. Diagram kendali adalah tampilan visual dari hasil pemeriksaan sampel suatu produk. Bagan kontrol terdiri dari tiga garis, yaitu garis tengah, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Jenis bagan kontrol. Properti karakteristik kualitas disebut dengan atribut. Produk dapat diklasifikasikan baik atau buruk, dapat diterima atau tidak berdasarkan pengukuran kuantitatif properti. Properti yang mampu diukur disebut variabel. Contoh umumnya seperti berat, suhu, tenaga, dan panjang. Kedua, diagram kontrol untuk variabel. Grafik X dikurangi Y adalah sepasang grafik yang terdiri dari grafik rata-rata disebut grafik X dan grafik jarak disebut grafik R. Grafik X atau R dibuat ketika karakteristiknya dapat diukur. Setiap bagan terdiri dari tiga nilai, yaitu garis tengah, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Grafik X dan R didasarkan pada konsep rata-rata sampel terdiri dari beban item yang cenderung membatalkan variabilitas proses normal dan perubahan yang tidak diinginkan karena penyebab dapat dialihkan setelah menjadi terlihat.
Batas statistik atas dan bawah dibuat dan dimasukkan ke dalam bagan. Batas statistik dihitung dari rata-rata sampel N4/5 daripada sampel tunggal berukuran besar. Ketiga, gunakan diagram kontrol A. Kumpulkan sampel dengan ukuran tetap pada interval waktu tertentu. Yang B, pengukuran setiap unit sampel untuk karakteristik kualitas, hitungan dan kisaran setiap sampel. C, plot nilai X dan R dari setiap sampel di grafik masing-masing. Yang D, mempelajari trend point untuk menafsirkan dan menyarankan tindakan perbaikan. Populasi sampel mengacu pada jumlah sampel, biasanya 20 sampel yang dikumpulkan untuk membuat peta kendali. Masing-masing sampel berukuran 4/5 cukup untuk perkiraan dari rata-rata proses X dan disperse R atau bar. Interval waktu pengukuran. Jarak waktu antara sampel yang berurutan yang umumnya harus proporsional dengan frekuensi rata-rata kondisi di luar kendali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.